Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wardani, saya di kelas 2 SID. Di sini saya akan membawakan, materi dari pertemuan 7, yaitu ya ada tentang multi layout dan nested root, kalau ada lazy loading, eee, suspense, kalau ada login API, ada Axios. Nah, pertama itu ada multi layout dan nested root. Pertemuan kali ini kita akan mencoba menggabungkan dua komponen layout yang berbeda, yaitu ada komponen out layout dan komponen main layout. Kita akan menggunakan komponen outlet dan menerapkan nested root agar aplikasi kita memiliki dua layout yang berbeda. Tahap pertama itu adalah kita memindahkan sidebar.csx dan header.csx ke folder components. Ini dia. Kita pindahkan header dan sidebar dari yang sebelumnya di layout ke komponen ini tanpa mengubah isinya. Setelah itu, kita buat file baru di layout dengan nama main_layout.css. Lalu salin tag div utama yang ada di app.css ke main layout. Dia main layout. Sebelumnya kita buatlah export default function main layout dan return, lalu masukkan komponen div yang ada di app.css. Sebelumnya di sini ada, namun sudah saya ubah. Lalu jangan lupa untuk mengimport header, sidebar, dan outlet-nya. Setelah itu, perhatikan bahwa outlet akan menampilkan komponen halaman yang menjadikan turunan dari root yang menggunakan main layout sebagai elemen pembungkusnya. Selanjutnya, hapus seluruh bagian div dan komponen di app.css karena sudah kita salin ke main layout, kecuali komponen root. Lalu sesuaikan penulisannya menjadi sebagai berikut. Ini ada export default function app, return roots, lalu ada di sini root elemen main layout yang sudah kita buat main layout tadi, lalu ada di sini kita buat dashboard, order, customer, dan not found. Ini. Lalu tahap kedua itu out layout. Kita membuat file baru di layout dengan nama outlayout.csx dan salin kode berikut. Di sini sudah ada kodenya, tinggal disalin saja ke out layout-nya. Ini dia. Kita akan menampilkan halaman login, halaman forgot password, dan halaman register. Buat komponen baru yaitu login, register, forgot, dan letak di text out. Ini seperti ini kita buatnya, ada login, register, forgot. Sudah ada kodenya, tinggal disalin saja dan dimasukkan ke sana. Ini dia, di text out, ada forgot, ini kodenya, lalu ada login, ini kodenya, lalu ada register, ini dia kodenya. Lalu tambahkan di app.css komponen root baru dengan properti elemen yang menerapkan out layouts sebagai pembungkusnya. Maka buat root baru dengan patch login, forgot, dan register beserta elemennya. Di bawah main layout tadi, di bawah yang ada customer, orders, dan sampai dengan not forms. Buat. Dan jangan lupa diimpor juga. Jadi jika diakses akan menjadi seperti ini. Ini login, register, lalu terakhir ada forgot. Forgot. Lalu ada lazy loading dan suspense. Di sini komponen yang tidak kita saat ini jika kita mengakses halaman login dan kita dapat
Kita lihat pada ini step layout, terlihat bahwa meski hanya mengakses halaman login, komponen yang di-load tidak hanya login, namun juga komponen yang tidak kita butuhkan saat inspeksi dashboard, customer, sidebar, dan lain-lain. Tampilannya seperti ini nanti ya, kita inspeksi login. Ini dia. Karena saya sudah mengubahnya bagian network, jadi di sini sudah tidak ada tampilan dashboard-nya. Ini dia. Masih begini belum saya ubah. Nah, cara mengubahnya itu berarti tidak masalah jika aplikasi memiliki beberapa halaman, namun bagaimana jika kita sudah memiliki 20 atau lebih komponen halaman, tentu akan mempengaruhi performa aplikasi. Kita akan menerapkan list lazy yang akan mengimpor komponen secara dinamis hanya saat dibutuhkan. Silakan ubah pemanggilan import komponen yang ada seperti berikut. Ini dia, seperti awalnya jadi import dashboard. Seperti ini, kita ubah menjadi Cons dashboard list lazy. Seperti ini. Ini dia. Yang awalnya import kita ubah jadi cons dashboard, dan semuanya kita ubah dashboard, order, customer, phone, lalu sini juga login, register, forwardnya juga kami kita ubah. Nah, jika dicek dia tidak akan menampilkannya lagi seperti ini. Nah, jika semuanya sudah diubah akan menjadi seperti ini. Cara menerapkan lazy, kita bisa menerapkan loading saat menampilkan komponen. Kita akan coba menerapkan loading pada komponen utama. Silakan bungkus komponen root dengan suspense beserta proposer fallback yang memanggil komponen loading. Ya, di bagian upload ke CSS. Ya, kita masukkan suspense fallback loading. Ya. Lalu kita membuat komponen loading, membuat loading.css di components. Ini dia. Nah, itu fungsinya apa agar seperti ini. Di network, jika kita ubah menjadi slow 4G, kita ubah. Nah, dia akan loading seperti itu. Ubah lagi login. Nah, lalu kita masuk ke login API plus Axios. Kita akan coba menerapkan login pada komponen login dengan memanfaatkan function public endpoint, yaitu dummy JSON users. Ini dia. Terus saja cara membukanya. Dan di sini ada user. Dia ada Emily Pass ini. Lalu kita akan menginstal Axios-nya. Di sini saya sudah menginstalnya. Kita menginstalnya itu npm install Axios di command prompt terminal. Nah, setelah diinstal, kita tinggal definisikan beberapa hal berikut. Ada navigate atau berpindah halaman ke halaman dashboard setelah login berhasil, login dan error untuk menyimpan status dan mengontrol keberadaan komponen loading permintaan sedang diproses, dan error pesan kesalahan jika terjadi masalah.
Data from handle change untuk menyimpan nilai inputan, username, dan password, serta mengupdate state ketika ada perubahan pada input tersebut. Klik di sini, ini dia isinya. Ini untuk di bagian login, kita tinggal menambahkan dari navigate ini sampai ke sini, handle change, sampai sini. Itu sebelum di atas return. Lalu itu ada mendefinisikan handle submit. Dia kita copy dari sini sampai ini saja. Ini kita letakkan di bawah handle change tadi. Lalu ada kita menggunakan set untuk loading dan error. Kita akan membuat variabel untuk mengontrol tampilan kedua komponen tersebut berdasarkan nilai state-nya. Jadi dia klik di sini nih. Kita letakkan di bawah handle submit tadi sampai 0. Lalu kita sesuaikan login dengan menerapkan error info, loading info, handle submit, dan handle change. Ini dia di bawah return. Di bawah welcome back, kita letakkan error info dan loading info. Lalu di bagian formnya kita menambahkan unsubmit, handle submit. Lalu di input di bawahnya itu kita menambahkan name email, load on change, handle change. Lalu di bagian password juga kita masukkan password dan on change, handle change. Nah, berikut hasil implementasi penggunaan Access untuk melakukan pemanggilan API termasuk pemanggilan error, status error, dan loading. Jika lagi macam akan direkrut ke halaman dashboard. Ini dia. Salah. Nah, ini jika gagal tidak berhasil, kita memasukkan passwordnya yang diminta di sini. Login dan berhasil langsung masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboardnya. Lalu saya akan mengimplementasikannya ke project saya. Di sini saya sudah membuatnya. Sama seperti yang itu, saya memasukkan hidden dan set bar-nya ke bagian components. Di bagian komponen, saya sudah membuat header.csx, loading.csx, page header.csx, sidebar.csx. Lalu di bagian layoutnya sama, saya membuat out layout.csx dan main layout.csx. Dan di bagian text out, lalu di sini ada forgot.css, login.csx, lalu ada register.csx. Ini bagian forgot-nya. Ini di bagian login-nya. Lalu ini bagian register. Ya, registernya. Ini layout-nya. Ini di bagian outside out-nya. Ini loading ke CSS. Dan setbar sama saja. Nah, untuk output-nya itu adalah ini dia untuk bagian login-nya. Ini adalah output registernya. Lalu sini ada forgot-nya. Sini untuk login-nya itu menggunakan ini. Dan sama kita menggunakan yang diminta passwordnya. Dan ini dia. Karena dia berhasil, dia akan langsung masuk ke halaman dashboard-nya. Ini adalah halaman dashboard-nya.
Ada customer, ada order, lalu ada income, promote. Jadi sebutin saja ini adalah registernya tadi, lalu sini ada forward-nya. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.